Setelah kehebohan kesepakatan Rasmus Højlund, perhatian kembali tertuju pada urusan di lapangan. MU menghadapi Borussia Dortmund untuk mengakhiri tur Amerika. MU datang ke permainan setelah kekalahan 2-0 dari Madrid. Dortmund memenangkan pertandingan sebelumnya melawan tim Divisi 2 Liga Amerika, San Diego Loyal SC, dengan skor 6-0. Laga ini akan menjadi pertama kalinya Jadon Sancho menghadapi Dortmund sejak meninggalkan mereka untuk bergabung dengan United pada 2021. Pemain Inggris itu memainkan sepak bola terbaik dalam karirnya di Jerman, level yang belum pernah dia capai sejak saat itu. Selanjutnya di radar reuni adalah Marcel Sabitzer. Orang Austria itu hanya menghabiskan 6 bulan dengan status pinjaman di Old Trafford. Tetapi dia telah mengatakan bahwa pinjaman itu membantunya mengembalikan dirinya setelah dia benar-benar tidak disukai di Bayern Munich. Meskipun dia tidak dipertahankan secara permanen, seperti Sancho, itu adalah kesepakatan yang saling menguntungkan. United mendapatkan tenaga di lini tengah karena krisis cedera, sementara Sabitzer menemukan kembali kecintaannya pada permainan. Dia akhirnya berhasil tetap di Jerman dan menandatangani kontrak dengan Dortmund. Akan ada wajah-wajah familiar lainnya, seperti Thomas Munyr, yang pernah dekat dengan kepindahan United, sementara mantan pemain Liverpool Emre Can sepertinya tidak disukai. United telah meyakinkan di pramusim sejauh ini, tetapi belum benar-benar klinis di departemen pencetak gol. Pertandingan kemungkinan akan dibanjiri gol. Manajer Edin Terzic menyukai timnya untuk memainkan sepak bola menyerang yang mengalir bebas, dan itu mengorbankan soliditas pertahanan mereka. Tim kebobolan 44 gol di Liga musim lalu, dan mereka kehilangan gelar dengan cara yang memilukan. Duo defensif Mats Hummels dan Niklas Süle kuat tapi lambat, dan penyerang United yang cepat bisa menghancurkannya. Di saat yang sama, kualitas serangan Karim Adeyemi, Youssoufa Moukoko bisa menguji pertahanan MU. Manchester United telah mencapai kesepakatan untuk mengontrak striker Atalanta, Rasmus Højlund. Kesepakatan itu, senilai 72 juta pound terdiri dari biaya awal sebesar 64 juta pound dan tambahan 8 juta pound. Klub juara 20 kali Liga Premier telah mencapai kesepakatan tentang persyaratan pribadi dengan pemain, yang mencakup kontrak 5 tahun dan opsi perpanjangan 1 tahun. Menyusul kedatangan Mason Mount dan Andre Onana, transfer Højlund diharapkan menjadi kesepakatan terakhir yang diprioritaskan The Red Devils di bursa transfer saat ini. Kesepakatan lain selanjutnya, apapun itu, bergantung pada pendapatan yang diperoleh United dari penjualan pemain musim panas ini. Sementara PSG sebelumnya menyatakan minat untuk mengontrak striker Denmark itu. Højlund diyakini selalu memandang Man United sebagai tujuan pilihannya. Sejauh ini United sudah membeli 3 pemain dengan total hampir 200 juta euro, yang merupakan budget Erik ten Hag musim ini. Untuk merekrut pemain selanjutnya, dilaporkan Erik harus menjual sejumlah pemain lebih dahulu. Manchester United telah mengajukan tawaran pembuka untuk gelandang Fiorentina Sofyan Amrabat, menurut jurnalis terkenal Alfredo Pedula. Sang jurnalis kini menjadi idola fans setan merah, setelah dengan akurat mengabarkan transfer Andre Onana dan Rasmus Højlund. Amrabat adalah pemain berikutnya di radar Erik ten Hag, dan Pedula melaporkan bahwa tawaran United untuk pemain internasional Maroko telah tiba di Serie A. MU telah melakukan kontak langsung dengan Fiorentina mengenai Amrabat sejak 24 Juli dan sekarang sedang berupaya untuk menyetujui kesepakatan untuk gelandang Maroko itu. Pemain berusia 26 tahun itu telah menyetujui persyaratan pribadi dengan klub, bersedia menandatangani kontrak jangka panjang bernilai sekitar 4 hingga 4,5 juta euro bersih per musim. Fiorentina menginginkan sekitar 30 juta euro untuk Amrabat, tetapi laporan Pedula menunjukkan bahwa kesepakatan dapat dicapai dengan maksimal 25 juta euro plus tambahan. Bek berpengalaman Jonny Evans dilaporkan bisa tetap bersama Manchester United
untuk musim 2023-2024 setelah melampaui ekspektasi selama pramusim. Menyusul kepergiannya dari Leicester City yang terdegradasi pada akhir musim lalu, Evans kembali ke United dengan kontrak jangka pendek untuk memberikan perlindungan pertahanan dan menjaga kebugaran pertandingannya. Evans naik pesawat dengan Man United untuk tur pramusim mereka di Amerika Serikat, menampilkan sepasang pertandingan persahabatan melawan Lyon dan Wrexham, tetapi gagal mendapatkan menit bermain melawan Arsenal atau Real Madrid. Pemain berusia 35 tahun itu awalnya hanya akan bertahan sampai akhir Juli, tetapi Erik ten Hag sangat terkesan dengan Evans, yang mengarah ke spekulasi kemungkinan tinggal lebih lama. Menurut The Sun, MU sekarang mempertimbangkan apakah akan menawarkan kontrak 1 tahun kepada Evans, mengingat tingkat kebugaran dan kualitas kepemimpinannya yang luar biasa. Selain itu, Ten Hag juga diyakini mengagumi kemampuan Evans untuk bermain dari belakang, kebutuhan bek dalam sistem pelatih Belanda itu. Keluarnya Eric Bailly dan Phil Jones dapat membuat pemain internasional Irlandia Utara itu kembali secara permanen ke Old Trafford. Harry Maguire dan Bailly bisa pergi dengan harga yang tepat dalam beberapa minggu mendatang. MU dilaporkan telah menolak satu tawaran West Ham United di wilayah 20 juta pound untuk Maguire. Di sisi lain, Bailly dikabarkan akan reuni dengan Alex Telles dan Cristiano Ronaldo di klub Liga Pro Saudi Al Nassr. Pengejaran Newcastle United terhadap bintang Skotlandia, Scott McTominay, mungkin tidak lagi semudah yang diperkirakan semula. Tim Eddie Howe telah banyak dikaitkan dengan sang gelandang, tetapi Kobbie Mainoo pada hari Kamis mungkin memiliki efek langsung pada masa depan McTominay. The Magpies telah melacak pemain berusia 26 tahun itu untuk beberapa waktu sekarang saat mereka memperkuat skuad mereka menjelang musim baru, di mana mereka akan bermain di babak grup Liga Champions. Namun, dalam pertandingan persahabatan mereka dengan raksasa Spanyol, Mainoo mengalami cedera pergelangan kaki, yang berarti bahwa manajer Erik ten Hag mungkin tidak lagi bersedia memberikan restu kepindahan untuk jagoan Skotlandia. Jika tawaran yang cukup bagus diterima, klub lain yang tertarik termasuk West Ham, yang dilaporkan telah ditolak tawarannya karena tidak memenuhi penilaian klub, dengan Celtic juga memiliki minat yang berkelanjutan pada pemain tersebut. Sementara itu tim promosi Luton Town tidak menyerah untuk menggaet pemain MU. Setelah tawaran untuk Tom Heaton ditolak Ten Hag, Luton masih mau mendatangkan gelandang MU. Hannibal Mejbri adalah gelandang lain yang dikaitkan dengan Luton, sesuai media Tunisia, Nosour. Sebelumnya, mantan pemain MU, Tahith Chong bergabung di awal jendela transfer. Langkah ini kemungkinan akan menjadi penandatanganan pinjaman, dan United berharap Luton memberi Hannibal banyak waktu bermain. Sekali lagi, bukan langkah dengan peluang tinggi untuk terjadi, meskipun tautan ke gelandang sangat bergema sejak peresmian Chong dan Nakamba.